Allahu Allahu Allahu. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Anak tadi naik ke ruangan atas ini, anak kira buat main futsal di sini. Ternyata ada logo kayak musola ternyata di sini jamaah ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan berkah kepada pemilik rumah ini dan yang tinggal di rumah ini, dan kepada kita semua yang hadir. Semoga Allah memberkahi kita, merahmati kita, dan mematikan kita di atas agamanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd. Ahibati fillah, sudah berapa kali diadakan kajian di tempat ini? Oh, perdana ini ceritanya. Masya Allah, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan setelah ini bisa lebih sering lagi. Karena kita tahu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semua, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Sebagian mungkin tidak bisa menyampaikan dengan lisannya sendiri. Sebagian mungkin bisa memfasilitasi agar orang itu dapat menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mungkin hanya bisa men-share, mempublikasi. Itu pun semua masuk dalam lingkaran menyampaikan pesan Rasul SAW, "Ballighu anni walau ayat." Ahibati fillah, pada malam hari ini kayaknya semua udah pada makan dan pada merah semua matanya. Jadi habis makan ngantuk orang-orang. Nggak tahu ibu-ibu di sana, semoga masih segar. Ahibati fillah, Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan fakartu fi sa'il uqala. Aku tuh merenungkan tentang usaha yang dilakukan oleh orang-orang yang berakal. Fara'aitu sa'yahum kullahum fi matlubin wahid. Aku lihat ternyata semua usaha mereka itu mengejar satu target yang sama. Walaupun cara dan metode mereka mencapainya berbeda-beda. Terus apa yang dicari oleh seluruh manusia ini? Seluruh orang-orang yang berakal ini, yas'auna fi daf'il hammi wal gham. Mereka berupaya untuk mengusir rasa gundah gulana. Mereka berusaha untuk mengusir kegalauan dari hati mereka. Ada yang cara mengusir kegalauannya dengan cara makan dan minum. Wisata kuliner, berangkat sana, berangkat sini. Duren. Kalau nanti ada duren lokal, duren montong, atau nanti berangkat kemana. Tujuannya apa? Ingin nyeneng hati. Jadi semua itu ada yang dengan cara makan dan minum. Wisata kuliner tadi. Wa hadza fit tijara wal kasb. Ada yang dengan bisnis, usaha, buka usaha lagi, buka usaha lagi. Wa hadza bin nikah. Ada yang urusannya kawin lagi, kawin meneng. Tujuannya memang dia untuk mengusir kegalauan tadi dari hatinya, untuk mendapatkan kebahagiaan. Wa hadza fil lagwi wal la'ib. Ada yang dalam rangka mengusir kegalauannya itu dengan permainan. Main bola kek,
main bulu tangkis, atau ada yang mungkin jalan-jalan, wa ghairu dzalik, dan macam-macam lagi cara mereka mengusir kegalauan mereka. Makanya kadang-kala orang menyebutnya apa? Refreshing. Adulah, sumpek. Cari apa? Cari refreshing supaya menyegarkan kembali hati mereka. Walam ara fi jami'i hadhihi turuq tariqan muwassilan ilaih. Tapi ternyata kata beliau, aku melihat di semua jalan yang mereka titi itu nggak ada yang mengantarkan kepada hilangnya kegalauan dari hati mereka. Wala'alla aktsaraha innama yuwassil ila diddi. Kebanyakannya itu malah bikin ngeluh. Bukan kegalauan yang hilang, tapi kesumpekan yang datang. Kalau bicara makan, orang habis makan enak itu macam-macam, pikirnya dia seneng, tahu-tahu kolesterol. Bukan tambah seneng. Ada yang asam urat. Jadi setelah makan bukan berbahagia, tapi nyilu-nyilu kaki. Ada emak-emak setelah makan enak, tahu-tahu tambah mekar badannya. Subhanallah. Wa innamal iqbal 'ala Allahi wahda, kata beliau, hanya satu jalan yang mengantarkan kepada hilangnya kegalauan, yaitu dengan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Mengutamakan Allah dari segala kesenangan, dari segala kepuasan dunia ini. Falaisa lil abdi anfa' min hadzal tariq. Enggak ada jalan yang lebih bermanfaat buat hamba kecuali jalan ini. Ini yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan, kedamaian dan ketentraman. Itu ucapan Ibnul Hazm. Lalu Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan beberapa cara. Teknisnya sekarang nih. Kalau kita bicara, oke, kembali kepada Allah. Teknisnya gimana kita kembali kepada Allah? Maka perlu orang-orang itu mengetahui caranya secara detail. Yang pertama apa? Apa kira-kira yang pertama aja? Kalau bicara kembali kepada Allah, cara pertamanya gimana? Taubat. Yang lainnya? Tauhid. Ya. Kunci pertama kembali kepada Allah itu adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di kota Mekah, apa yang beliau katakan kepada penduduk Mekah? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Pas satu kata beliau katakan. Katakan la ilaha illallah, kalian akan sukses. Kalian akan gembira. Ketika orang-orang musyrikin datang kepada paman Nabi, orang-orang Quraisy sudah capek nih karena menghadapi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang nggak mau berhenti berdakwah. Ditawarin perempuan, beliau nggak mau. Ditawarin untuk jadi orang paling kaya, beliau menolak. Ditawarin untuk jadi orang nomor 1 di kota Mekah, beliau menolak. Beliau mengatakan kepada pamannya, pamanku, aku cuma minta 1 sama mereka. Mereka berikan kepada aku 1 ini, akan tunduk kepada mereka semua bangsa. Bangsa Arab dan bangsa Ajam. Kata orang-orang kafir, 1 kata? Iya. Apa kata-kata itu? La ilaha illallah. Oh, kalau la ilaha illallah, bingung lagi mereka. Cuma 1 kata yang diminta. Jawaban mereka apa? Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah dia hendak menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini jadi 1 Tuhan? Gimana akan gembira? Gimana akan tenang hidupnya orang yang Tuhannya banyak? Ya apa secara akal? Loh, kalau Tuhan yang ini marah gimana nanti? Kalau yang ini marah gimana? Maka mereka sejatinya tatkala mereka terjebak dalam kesyirikan, maka yang ada kesengsaraan dalam hidup mereka. Jadi cara yang pertama adalah dengan mentauhidkan Allah Jalla Jalaluh. Allah mengatakan, Masya Allah,
Sudah cukup airnya, nggak perlu yang itu, Bang. Bismillah. Udah lama nggak pernah ngambilin airnya Ustaz. Nah, jadi jamaah, di surat Az-Zumar ayat 22 Allah mengatakan afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Apakah orang yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam ini, fahuwa ala nurin min rabbih, sehingga dia berada di atas cahaya dari Allah Azza wa Jal. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celaka, sengsara buat orang-orang yang hatinya keras dari mengingat Allah Azza wa Jal. Ulaika fi dhalalin mubin. Mereka adalah orang-orang dalam kesesatan yang nyata. Jadi kalau ingin dadanya lapang, ingin tenang hidupnya, tauhidkan Allah Azza wa Jal, sehingga nggak bingung mereka. Bagaimana Nabi Yusuf ketika di dalam penjara, ada dua orang yang bermimpi, kemudian dia minta ditakwilkan mimpinya. Sebelum ditakwilkan mimpinya, diajak dulu untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Nabi Yusuf mengatakan, a'arbabun mutafarriqa khairun amillahul wahidul qahar. Apakah Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu lebih baik daripada Allah yang esa yang satu? Ya nggak mungkin lah. Yang satu yang lebih baik, sehingga kalian tenang beribadah kepadanya. Naam, arbabul mutafarriqun. Tunggu, anak takut salah baca ayatnya jemaah. Bentar. Nah, arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahar. Jadi cara yang pertama adalah dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Mungkin kita merasa, alhamdulillah Ustaz, kita semua mentauhidkan Allah. Kita ini orang-orang Islam, udah ngaji tauhid, udah apa. Kadangkala ilmu kita tentang tauhid benar, tapi praktek kita belum pas. Urusan rizki coba kita bicara. Yakin Allah yang memberikan rezeki. Iya. Ketika di PHK, kebingungan. Lu mana tauhidnya? Yang ngasih rezeki itu siapa? Katanya Allah. Kenapa ketika di PHK engkau jadi bingung? Bukankah seharusnya ketika di PHK dia langsung mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini tauhid. Jadi kadang-kala orang itu belajar tauhid, tapi ketika praktek di lapangan lain. Jadi perlu kita itu terus memperbaiki tauhid kita. Dan subhanallah, setiap salat kita tidak pernah berhenti memperbaiki tauhid kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika salat kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuma tinggal bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Baik. Cara yang kedua supaya hati kita lapang itu adalah cahaya yang Allah berikan di hati hamba. Cahaya, kita perlu cahaya jemaah. Makanya kalau kita ke masjid doanya apa? Apa doanya? Yo, ini yang udah pada ngaji mau tanya, doanya ke masjid apa? Allahumma ja'al fi qalbi nur. Minta cahaya sama Allah. Ya Allah, jadikan di hatiku nur. Wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an shimali nura. Orang kalau gelap nabrak-nabrak jangan. Coba biasanya kalau gempa itu listrik mati.
ketika listrik mati, orang itu akan lari. Karena tidak punya cahaya, ya nabrak. Ingin selamat malahan mati. Maka kita perlu cahaya untuk supaya hati kita jadi terang. Sholat itu cahaya, baca Quran itu cahaya. Yang dengan itu insya Allah kita akan dapat menjalani hidup ini dengan tenang dan damai, jemaah. Yang ketiga, ilmu. Orang itu kalau nggak punya ilmu, ya contoh mobil mogok, bukan mobil mogok, mobil bannya kempes. Tapi dia nggak punya ilmu, bagaimana mengganti roda mobil itu. Apa yang akan terjadi? Bingung dia. Kadangkala dia nggak tahu kunci roda itu di mana. Tapi kalau orang yang tahu ketika bannya kempes, kira-kira dia bingung nggak? Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillah, bismillah, ganti-ganti, langsung ganti. Begitu pula dengan ilmu agama ini. Orang yang belajar ilmu agama ini, dia itu jadi tahu sama yang halal sama yang haram. Ngerti, iki ndak oleh. Bicara riba. Kenapa sekarang banyak orang-orang yang ex riba? Kenapa? Kebanyakan dari mereka itu kena masalah. Jadi ya, yang ana tahu ya, beberapa teman yang akhirnya keluar dari tempat-tempat itu karena ternyata Ustaz, ya jahat banget riba ini Ustaz gitu loh. Bertahun-tahun dia di sana nggak ada masalah. Tapi ketika dia kena masalah baru dia ingin kembali kepada Allah. Itu faedahnya ilmu juga. Dia jadi tahu, oh ternyata nggak boleh gitu loh. Seperti itu. Dan Allah Azza wa Jalla menjadikan ilmu ini tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan buat orang itu, dikasih apa orang itu? Dikasih harta? Allah jadikan orang itu belajar agama, memahami agama. Alhamdulillah kita malam ini menyempatkan diri kita untuk belajar agamanya. Semoga itu tanda cinta Allah kepada kita-kita yang hadir di sini ya. Dan kita juga tahu Allah itu menyuruh Nabi minta tambahan dari satu hal. Tambahan apa? Ilmu. Wa qul rabbi zidni ilman. Bukan rabbi zidni malan. Ya Allah tambahkan harta kepadaku, tambahkan rumah kepadaku, tambahkan usaha. Rabbi zidni ilman. Ya Allah tambahkan kepada aku ilmu. Tiap pagi Nabi SAW minta apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Tadi yang membuat hati jadi lapang itu karena orang belajar gitu. Walhamdulillah kita masih mau belajar agama ini. Kemudian yang keempat tadi yang disebutkan, taubat. Kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dosa itu membuat hati kita penuh dengan noda. Satu dosa, satu nokta. Dua dosa, dua nokta. Makanya ada orang yang semua hatinya penuh dengan nokta-nokta itu, sehingga kalau dikasih nasihat gak nyambung sudah. Gak bisa dikasih tahu. Bahkan orang itu menjadi orang yang paling sempit hidupnya, walaupun bergelimang harta. Karena dia penuh dengan dosa. Caranya gimana? Ya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan wa anibu ila rabbikum, kembalilah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan wa tubu ilallahi jami'an, taubatlah kalian semuanya. Dan makom taubat ini jangan kita mengira oh ana ndak perlu taubat Ustaz. Iku wong-wong sing akeh dosa nih, ana alhamdulillah ana ini tiap hari ke masjid, ana tiap hari ngaji, ana sering sedekah. Lah.
makom tobat ini sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam di akhir hayatnya, setelah beliau berdakwah, mengorbankan segala yang beliau miliki, apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bayangkan Nabi disuruh tobat sama Allah azza wajalla. Makanya beliau mengatakan, inni atubu ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiru. Wahai umat manusia, bertobatlah kalian, istighfarlah kalian, minta ampun sama Allah. Fa inni, kata Nabi, aku sesungguhnya tiap hari itu bertobat kepada Allah lebih daripada 70 kali. Lebih. Kita istighfarnya berapa kali? Habis sholat subuh 3 kali, zuhur 3 kali, asar 3 kali, maghrib 3 kali, isya 3 kali. Kalau ndak lupa. Piro jamaah? 15. Oh, sudah merasa. Allahu Akbar. Maka kita perlu belajar tuh bagaimana memperbanyak tobat kepada Allah azza wajalla, karena Allah akan lapangkan dada kita. Bagaimana ketika seorang berbuat dosa dan dia beristighfar, bertobat kepadanya, suqila qalbi, hatinya dibikin bersih. Seperti kalau ada noda di mobil kita, digosok, kemudian dikasih apa? Yang penggilap itu, setelah dibersihkan, digilapkan. Itu yang terjadi dengan hati yang bertobat kepada Allah azza wajalla. Masya Allah. Ada yang telat, wong Sidoarjo iki telat. Yo, apa ceritane? Hah? Wong Jember ndak telat. Masya Allah. Ya, apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Ini udah dikasih air yang hadirin? Enggak? Aman semuanya? Anak Bang Teddy udah ngantuk banget. Masya Allah. Jamaah tenang, bentar lagi selesai jamaah. Ada isi minum. Jadi kita perlu kembali kepada Allah. Yang berpaling dari Allah. Ada orang ketika punya masalah bukan datang ke masjid, datang ke kafe, datang ke tempat-tempat maksiat. Malah kita lihat di masa pandemi ini sampai ada orang kaya raya yang kelihatannya kaya raya melarikan kesumpekan dia, kegalauan dia dengan apa? Sabu-sabu. Dia pikir dengan nyabu itu tenang hidupnya. Enggak, bukan tenang orang nyabu itu, akalnya hilang. Kalau akalnya balik, galau lagi dia. Ketika akalnya hilang, kayak orang gila. Pernah lihat orang gila galau? Oh, galau, nggak ada. Nggak ada orang gila galau, karena akalnya nggak ada. Begitu pula orang yang mengkonsumsi. Nggak pernah lihat kan, Bang? Orang gila galau gitu merasa bebas, orang gendeng bebas dia, makan apa, tidur di mana, nggak ada urusan dia, karena memang akalnya udah hilang. Seperti itu. Ketika akalnya balik, galau lagi dia. Maka Allah azza wajalla mengatakan di surat Thaha ayat 124, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka sesungguhnya bagi dia kehidupan yang melarat, yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan himpun dia pada hari kiamat, dibangkitkan dari kuburannya buta. Ketika dia keluar dari kuburannya, dia dengar ada panggilan, cuma dia nggak kelihatan. Apa kata dia? Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau himpun aku dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira. Aku bisa ngelihat dulu ketika hidup di dunia. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Begitulah datang kepadamu ayat-ayat kami engkau abaikan, maka hari ini engkau dilupakan. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang kelima, senantiasa mengingat Allah, berzikir. Zikrullah ini amalan yang paling ringan jemaah. Tidak keluar fulus,
ndak keringetan, ndak harus wudu, ndak harus berdiri. Terus gimana? Ya terserah. Mau naik mobil, mau naik motor, mau selonjoran, mau sambil goes. Subhanallah. Ini amalan yang mulia sekali yang kata Allah Azza wa Jalla di surat Ra'd ayat 20. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman yang hati mereka jadi tenang karena iling sama Allah, mengingat Allah Azza wa Jalla. Gimana kita ingat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Ketika kita punya masalah, lalu kita ingat sama Allah, langsung tenang. Tapi kalau kita ingat masalah kita merasa ana ditimpa masalah yang besar, Ustaz. Lebih besar mana masalahmu sama gunung? Lebih besar mana masalahmu dengan langit? Engkau punya Allah Rabbul Alamin yang setiap sholat kita mengatakan Allahu Akbar. Selesai sholat kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi orang yang mengingat Allah otomatis hatinya akan lapang. Kalau ingatnya benaran. Dengan mengingat Allah hati orang jadi tenang, jadi damai. Masuk rumah mengingat Allah. Keluar rumah ingat Allah, makan ingat Allah, selesai makan alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Masuk toilet mengingat Allah, keluar toilet mengingat Allah. Subhanallah. Allah mengatakan fa idza qudiyatis shalah. Hari ini hari Jumat tadi. Kalau selesai salat tetap di masjid, duduk di masjid, kata Allah fantashiru fil ard. Silahkan kalian bertebaran di muka bumi ini. Wabtaghu min fadlillah, cari rizki. Disuruh keluar dari masjid, disuruh cari rizki, tapi wadhkurullaha katsiran. Kalian banyak mengingat Allah. Jadi banyak mengingat Allah itu bukan hanya di masjid. Keluar masjid harus lebih banyak mengingat Allah. Karena godaan di luar itu jauh lebih besar daripada godaan di masjid. La'allakum tuflihun. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia kata Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keenam, berbuat baik kepada manusia. Memberikan manfaat kontribusi kepada orang lain. Mungkin dengan harta, mungkin dengan jabatan dan kedudukannya, mungkin dengan fisiknya, segala bentuk kebaikan. Orang yang suka menolong orang lain, yang suka membantu orang lain, lapang dadanya. Kenapa? Karena dia berbahagia dengan kebahagiaan orang lain. Tapi ono wong lek ndelok tanggane seneng, senep. Ada. Jadi tonggonya lihat baru beli mobil, Allahu Akbar. Tahu senep? Bang Harun tahu senep? Berapa lama di Surabaya? Nah, jadi berbuat baik kepada orang lain itu membuat lapang dada kita. Karena kita berbahagia dengan kebahagiaan orang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya orang yang paling baik, orang yang paling dicintai Allah, apa kata Nabi SAW? Yang paling banyak sholatnya, yang paling rajin ke masjid. Kata beliau alaihi salatu wassalam, ahabbun nas ilallah, khairun nas, anfa'uhum linnas. Yang paling bermanfaat buat orang lain. Orang yang paling cintai Allah, yang paling bermanfaat buat orang lain. Siapa orang yang paling pantas mendapatkan kebaikan kita? Kerabat kita. Jangan sampai kita di keluarga kita itu ribut. Berapa banyak orang-orang yang putus silaturahim gara-gara harta. Seharusnya kita berpikir, kalau harta ini memutuskan silaturahim, ambil antum semua. Ambil antum. Kadang-kala kan enggak. Kakak beradik gak bertegur sapa bertahun-tahun gara-gara harta. Kita ya sing waras ngalah. Seharusnya enggak. Daripada memutuskan silaturahim, ambil itu harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh orang yang rajin sedekah, yang baik hati, yang dermawan itu seperti orang sama orang yang bakhil itu seperti orang yang pakai baju besi.
pakai baju besi yang dari gelang-gelang itu jemaah. Yang kata Nabi SAW, alaihima jubbatani min hadid. Orang ini pakai baju besi. Tangannya itu seperti dibelenggu ke lehernya. Ketika orang itu sodakoh, maka baju besi itu semakin melebar. Semakin melebar, semakin melebar. Sehingga baju besi itu bisa menutupin tangannya dari serangan musuh jemaah. Tapi kalau orang itu bakhil, semakin sempit baju besi itu, sehingga ke lehernya, badannya semua kelihatan, tidak menutupi dirinya. Seperti itu permisalan orang yang bakhil dengan orang yang rajin sedekah. Maka emak-emak nih, ingat emak-emak itu banyak di neraka. Kenapa? Karena kufur sama suaminya. Terus solusinya apa? Apa solusinya? Banyak sedekah. Hah? Manut suami, ya manut suami paling enggak. Nurut sama suaminya. Terus Nabi SAW ketika mengatakan, aku melihat neraka dan kebanyakan penghuninya neraka, sebelum itu beliau mengatakan apa? Tasaddaqna, perbanyak kalian sedekah. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Aku melihat kebanyakan kalian adalah penghuni neraka. Jadi ketika wanita rajin sedekah, hatinya lapang insyaallah. Maka perbanyak sedekah, khususnya dengan sesuatu yang dicintainya. Seperti itu. Barang apa yang paling dicintai sama emak-emak? Suaminya. Suaminya, sedekahkan suaminya. Jadi yang paling dicintai mama itu kadang-kadang dia nggak cinta sama suaminya. Wes tuwek bojone, jadi bukan cinta Pak Johan. Jadi kesian wes. Aduh wes. Ya apa ya wes. Sudah dulu mau ceritanya habis manis sepah dibuang ndak enak gitu loh. Maka perbanyak sedekah khususnya dari apa yang dia cintai, itu akan membuat hatinya lapang. Kemudian yang ketujuh, ini ucapan Ibnu Qayyim ya, asy-syaja'ah, keberanian. Orang yang berani itu lapang dadanya. Tapi orang yang takut, ya lihatlah, ada orang lewat kuburan langsung nafasnya itu sesek, ngos-ngosan karena takut. Ketika menghadapi musuh di medan perang, kita lihat bagaimana umat Islam yang jumlahnya pada waktu perang Yarmuk, jumlah umat Islam itu 50.000, jumlah pasukan musuh 200.000. Kok bisa kalah yang 200.000? Karena rasa takut itu membuat mereka nggak bisa ngangkat pedang, nggak bisa. Orang kalau sudah takut itu jadi ya ngangkat badannya nggak bisa dia. Tapi seorang yang berani, subhanallah, hatinya jadi lapang. Maka ibu-ibu jangan takut di rumah kadang-kala ada suara malam-malam karena suaminya nggak ada, takut sama suaranya tekek, wala apa, nggak. Karena kalau orang takut terus terang hatinya akan sempit. Kemudian yang kedelapan, penyakit hati harus dikeluarkan. Apa istilah medisnya? Detox. Iya, detox, keluarkan racun itu. Iya, detox. Iya, setelah kita memasukkan kebaikan-kebaikan itu yang tadi kita udah bicarakan, perlu dikeluarkan segala keburukan dari hati kita. Ya, mulai yang namanya hasud, iri, dengki, riya, ya, dendam. Perempuan ini punya sifat pendendam, betul? Enggak salah? Mungkin salah. Enggak apa-apa, ini kita tanya gitu loh. Perempuan itu punya sifat, tadi kita bicara apa? Perempuan itu sifatnya kufur nikmat. Kalau suaminya berbuat baik setahun, terus punya salah satu kali, yang diingat apa? Salahnya. Maafkan gak suaminya? Dimaafkan. Kalau suaminya kawin lagi, dimaafkan?
Nah, oh enggak, dia enggak dimaafkan suaminya. Nah, ini yang menyebabkan orang itu tidak pandai memaafkan, hidupnya akan sengsara. Makanya orang itu kalau sudah ngelihat dia umpamanya nggak suka sama kawannya atau pernah disakiti sama kawannya, ketika kajian umpamanya kawannya datang, sempit dada dia. Bahkan kalau kawannya itu masuk lewat pintu kanan, dia nggak mau masuk lewat sana, dia cari tempat lain. Dan ketika melihat sandal kawannya, na'udzubillah, dia pulang nggak kajian akhirnya, gara-gara tadi nggak memaafkan, menyimpan dendam. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang hatinya paling lapang. Beliau disakiti sama penduduk Mekah berapa tahun? 13 tahun ketika beliau di Mekah. Tambah 8 tahun ketika beliau hijrah. Bagaimana perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Tahun ke-6 beliau mau berangkat umrah Sallallahu Alaihi Wasallam, dilarang umrah sama penduduk Mekah. Pada tahun ke-8 Nabi SAW menaklukkan kota Mekah. Apa kata Nabi kepada penduduk Mekah? Ini kesempatan nih Nabi. Kalau Nabi mau membalas dendam, mau menyelesaikan urusan sama mereka, selesai. Beliau mengatakan kepada mereka, idhabu fa antum tulaqa. Silahkan kalian pergi semua. Kalian aku bebaskan. Nggak ada dendam di diri Nabi SAW. Sampai kepada putranya Abu Jahal. Putranya Abu Jahal, Ikrimah bin Abu Jahal. Bagaimana dia memusuhi Nabi SAW. Ketika penaklukan kota Mekah, Ikrimah itu kabur. Dia meninggalkan kota Mekah. Dikejar sama kawannya. Dikatakan, Ikrimah, engkau balik Ikrimah. Wallahi engkau ke Nabi, Nabi akan maafkan engkau. Kata dia. Aku baru datang, sampai Ikrimah itu takut. Sahabat yang mengejar Ikrimah itu, kalau nggak salah bawa surbannya Nabi SAW. Untuk menunjukkan, ini loh, aku dikasih ini sama Nabi SAW. Untuk membuktikan Nabi akan memaafkan engkau, kata dia. Aku datang dari Nabi, bukan, kadang-kadang kan orang itu bohong ya. Enggak, aku datang dari Nabi SAW. Datang Ikrimah dan dimaafkan sama Nabi SAW. Subhanallah. Jadi hilangkan segala penyakit hati kita jemaah. Dunia ini yang luas jadi sempit gara-gara hati kita menyimpan dendam, tidak mau memaafkan, iri dan dengki. Kemudian yang terakhir, oh betul, jam 20.30 sudah jemaah. Yang terakhir ini, meninggalkan banyak menonton yang kurang berguna. Banyak bicara, banyak mendengarkan, banyak kumpul, banyak tidur, banyak makan. Tinggalkan hal-hal mubah, jangan terlalu banyak, dikurangin. Nongkrongnya dikurangin, ngobrolnya dikurangin, tidurnya dikurangin. Penghuni surga itu, apa kata Allah tentang mereka? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu kalau malam hari sedikit tidurnya. Ketika Nabi SAW sedang makan bersama, tahu-tahu ada sahabat yang bersendawa. Apa bersendawa? Kelekean. Nabi menegur sahabat ini, kuffa anna jusha'ak, tahan sendawamu ini. Fa inna aktsaran nasi shiba'an fid dunya, fa inna atwalan nasi ju'an yaumal qiyamah aktsaruhum shiba'an fid dunya. Orang yang paling panjang kelaparannya di akhirat, di hari kiamat itu yang paling sering kenyangnya di dunia, paling panjang kenyangnya di dunia. Jadi dikurangin. Kita ya biasa-biasa aja, jangan berlebih-lebihan dalam melakukan hal-hal yang mubah, karena biasanya kebanyakan itu membuat hatinya jadi sempit ya. Orang kalau ngobrol, tahu-tahu selesai ngobrol tukaran. Seperti itu, karena gurau juga yang keterlaluan. Itulah jamaah beberapa perkara atau 9 perkara yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala untuk mendapatkan kelapangan dada, kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Ana kembalikan ke tuan rumah. Barakallahu fikum. Sultan, kasihkan abahnya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, mungkin Ustaz masih mau kasih kesempatan untuk bertanya. Barangkali ada yang mau bertanya. Ibu-ibu mungkin ada mau bertanya. Ini ruangannya besar, mic-nya cilik cuma Sultan ya. Bisa. Kedengaran tapi ibu-ibu. Oh dengar, aman Sultan. Aman Sultan. Gimana ibu? Ada yang mau bertanya mungkin? Mungkin bapak-bapak. Nggak ada. Besok aja nanti nanya. Sudah ngantuk. Wes. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. tadi salah satu agar hidup tenang itu banyak bersedekah, terutama istri. Sekarang gini Ustaz, harta suami kan istri nggak boleh mengeluarkan kalau tanpa sepengetahuan suami. Terus kita mau bersedekahnya gimana kalau kadang ya Ustaz tidak sering suaminya nggak kasih izin begitu Ustaz. Terus kita kan kadang ketemu terus mau kasih, terus bagaimana ya kalau itu belum minta izin sama suami, itu bagaimana Ustaz solusinya? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini istrinya siapa yang tanya? Masya Allah. Mana mic-nya? Hah? Nah, Masya Allah. Iya jemaah. Pertanyaan yang menarik sekali ya. Bagaimana seorang wanita bisa bersedekah? Ya, bersedekah dengan duitnya dia. Bukan dengan pakai duit suami. Karena memang kalau pakai duitnya suami harus izin suami. Ketika Nabi SAW menyuruh wanita-wanita sedekah, apa yang dilakukan wanita? Bilal itu bawa surban. Perempuan itu melepas antingnya, melepas cincinnya, melepas gelangnya yang milik dia, dia lemparkan kepada Bilal. Jadi kalau bicara sedekah, ya memang dari uang perempuan ini. Kalau sang suami tidak memberikan izin, maka jangan. Kecuali suami memberikan izin umum. Jadi memang ada suami-suami mungkin yang kurang dermawan ya. Dia membolehkan istrinya mensedekahkan barang-barang yang sudah tidak layak. Kan banyak kan baju tidak layak pakai, baru disedekahkan. Makanan tidak layak makan, baru dikeluarkan dari kulkas. Oh, ngomong makanan, Mustafa, di mobil itu ada roti yang kita bawa dari Jember tadi. Yang mana? Ya kotak merah itu, bawa ambil itu. Nah, sedekahkan itu. Enggak, itu masih layak makan. Itu masih layak makan. Jadi memang seperti itu. Istri kalau itu hartanya suami, dia harus minta izin sama suaminya. Ketika dia tidak bisa bersedekah dengan harta memang karena dia tidak memiliki, kata Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Kalian selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Kalau kalian enggak dapat setengah butir kurma, maka dengan kata-kata yang baik. Jadi perempuan tadi kalau nggak bisa sedekah dengan harta karena memang dia nggak punya harta, semua milik suaminya, maka hendaklah dia dengan berkata-kata yang baik
insya Allah dia dapat pahala sedekah. Seperti itu. Barakallahu fiik. Nah, sudah jamaah? Ada lagi? Pak Wahid itu sendennya. Tidak kuat Pak Wahid, Pak Yuli. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Insya Allah jemaah ini sudah cukup malam. Mudah-mudahan karena ini kajian perdana bisa dilanjut insya Allah nanti. Insya Allah. Tinggal tempat parkirnya sebelah masih kosong, bisa dibebaskan insya Allah buat lahan parkir. Jadi semoga kebersamaan kita di tempat ini diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Itulah doa yang sering Nabi bacakan untuk para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bermajlis bersama mereka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana kembalikan ke sahibul bait. Jazakumullah.